Para mahasiswa dan mahasiswi seluruh Indonesia, kali ini saya khusus akan menyajikan 5 judul skripsi untuk jurusan ilmu pemerintahan. 5 judul skripsi ini adalah skripsi yang paling update karena diangkat dari fenomena kondisi hari ini ya. Kemudian juga sangat mudah karena ini bisa dilakukan oleh adik-adik di seluruh Indonesia, tinggal tentukan objek lokasi yang akan diteliti. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua mahasiswa ilmu pemerintahan. Bagi para mahasiswa yang baru masuk di channel ini, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya, pencet loncengnya. Kalau adik-adik kurang paham dengan 5 judul skripsi ini, adik-adik bisa komentar, nanti akan saya respon. Akan saya arahkan apabila adik-adik masih mengalami kebingungan terkait dengan judul ini. Oke, supaya tidak berlama-lama, mari kita bahas satu persatu 5 judul skripsi ilmu pemerintahan ini. Nanti akan disajikan juga rumusan masalahnya, sehingga adik-adik tinggal mengajukan dan menuliskan proposalnya. Saya yakin akan cepat selesai. Peran kepala desa dalam melakukan mitigasi dampak sosial ekonomi di masa darurat pandemi COVID-19. Kita semua tahu bahwa pandemi ini memunculkan krisis ekonomi dan krisis sosial sampai ke level akar rumput gitu. Sehingga ini penting untuk kita teliti bagaimana peran kepala desa itu untuk melakukan mitigasi dampak sosial ekonomi ini pada masa darurat pandemi COVID-19 ini. Karena banyak sekali masyarakat, warga yang kehilangan mata pencaharian atau yang susah karena dibatasi mobilitas sosial kita. Kita berjualan sekarang yang lebih banyak itu online, ataupun kalau berjualan di pasar, masyarakat itu juga pada berhati-hati, takut ke pasar ngumpul dengan orang-orang dan seterusnya, sehingga itu akan mempengaruhi secara ekonomi juga tentu secara sosial. Maka di sini kita perlu tahu bagaimana peran kepala desa itu untuk melakukan mitigasi dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakatnya. Agar adik-adik mudah untuk menuliskannya, maka kita rumuskan pertanyaan penelitiannya. Yang pertama, bagaimana tantangan yang dihadapi masyarakat dalam mengatasi dampak sosial ekonomi di masa darurat akibat pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, bagaimana peran kepala desa dalam melakukan mitigasi dampak sosial ekonomi di masa darurat COVID-19. Implementasi surat keputusan bersama atau SKB ya, 4 menteri. Kalau tahun 2020 itu 3 menteri tentang kasus ini, tetapi karena pandemi semakin naik maka diperbaharui menjadi 4 menteri. Saya ulangi, implementasi surat keputusan bersama SKB 4 menteri tahun 2021 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Titik 2 di situ atau dalam tanda kurung studi kasus di sekolah. Terserah adik-adik mau milih yang mana, SD, SMP, atau SMA, karena sekarang itu di beberapa kota sudah mulai diterapkan pembelajaran tatap muka. Keputusan 4 menteri itu mencakup Kemendikbud, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, kemudian yang terakhir adalah Kementerian Dalam Negeri yang bertugas mengurus permasalahan-permasalahan di dalam negeri. Di situ, di dalam surat keputusan bersama 4 menteri ini sangat jelas instruksinya, sehingga adik-adik mudah nanti ini untuk melihat bagaimana implementasinya, sesuai nggak dengan yang ada di dalam surat keputusan bersama ini di sekolah ya. Nanti adik-adik menyusun pertanyaan wawancara itu kepada informan atau kepada responden berdasarkan surat keputusan bersama 4 menteri ini. Dari sini mari kita susun rumusan masalah dari judul ini. Yang pertama, bagaimana implementasi surat keputusan bersama SKB 4 Menteri tahun 2021 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di tingkat SD, SMP. Ini bisa dibuang ya, ambil salah satunya supaya mudah. Tapi kalau kamu mau tantangan yang lebih besar, kamu langsung ke dinas pendidikan di level, misalnya level kabupaten, sehingga di situ yang akan teliti nanti beberapa sekolah di kabupaten itu, atau ambil satu kecamatan bisa. Kalau mau mudah, maka ambil tingkat SD saja, tinggal satu SD, atau di satu desa, SD di satu desa itu ada beberapa SD bisa diambil di situ, atau cukup satu SD bisa. Nah,
pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua, bagaimana kesiapan fasilitas sekolah dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di tingkat SD, SMP atau SMA atau dinas kabupaten, bisa dituliskan di situ. Judul berikutnya, inovasi kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. Ini tahun 2021, hampir seluruh daerah di Indonesia, berbagai lembaga, kementerian dan juga pemerintah daerah di seluruh Indonesia banyak melakukan inovasi kebijakan terkait dengan pelayanan publik. Nah, coba lihat yang ini. Tinggal pilih sesuai dengan daerah kalian masing-masing tentang inovasi ini. Sehingga setelah judul besarnya ini, inovasi kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik, titik 2, atau di situ bisa ditaruh di dalam kurung, studi kasus tentang inovasi apa, begitu kan, supaya itu lebih aplikatif di sana. Dan adik-adik ini kan baru tahun 2021 ini Kemenpan itu melakukan ini ya, akan memberikan penghargaan kepada daerah-daerah yang masuk ke dalam kategori ini. Sehingga ini penting untuk dilihat nanti aplikasinya atau implementasinya di lapangan seperti apa. Oke, saya ambil contoh ini tentang inovasi jempol pelanduk pemerintah Kabupaten Banjar. Ini masuk di sini juga. Jadi judulnya bisa dituliskan begini: inovasi kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik, studi kasus tentang inovasi jempol pelanduk pemerintah Kabupaten Banjar. Nah, begitu kira-kira gambaran nanti kalau adik-adik mau menyusun. Terkait dengan ini, kita akan melihat ini secara lebih kontekstual di masyarakat, bagaimana implementasinya. Apakah itu semakin memberikan masyarakat kemudahan mendapatkan akses publik yang berkaitan dengan pelayanan-pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah, atau ini hanya sekedar program-program yang seperti biasa begitu ya, karena kadang-kadang kan gencar di media gitu. Oke, susun rumusan masalahnya. Yang pertama, apa kebaruan inovasi kebijakan jempol pelanduk? Karena saya mengambil contoh yang ini ya, nanti adik-adik sesuaikan dengan inovasi kebijakan per masing-masing daerah. Oke, saya lanjutkan. Apa kebaruan inovasi kebijakan jempol pelanduk pemerintah Kabupaten Banjar dalam memberikan pelayanan publik bagi masyarakat? Yang kedua, bagaimana efektivitas inovasi kebijakan jempol pelanduk dalam memberikan pelayanan publik bagi masyarakat? Jempol pelanduk itu kayak samsat berkeliling gitu ya, ngurus administrasi kependudukan. Kalau dulu masyarakat itu harus datang ke kantor, sekarang itu karena juga musimnya pandemi, pegawai yang datang berkeliling ke desa-desa. Judul yang keempat, peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam memediasi kasus perselisihan antara perusahaan dan masyarakat korban PHK pada masa pandemi COVID-19. Ini saya yakin banyak sekali kasus perselisihan antara perusahaan dan pegawai, terutama sekarang itu karena banyak sekali perusahaan melakukan PHK terhadap karyawannya akibat masa pandemi COVID-19 ini. Nah, di situ kita ingin tahu peran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini dalam memediasi kemungkinan-kemungkinan adanya perselisihan. Karena kalau kita lihat, perusahaan itu banyak memecat para pegawainya, sementara pegawai kan punya hak untuk dapat pesangon dan seterusnya berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Karena kondisinya seperti sekarang, saya yakin banyak yang tidak bisa untuk memenuhi tuntutan hak dari pegawainya, sementara karyawan itu sangat butuh karena kan sekarang kondisinya krisis, apalagi mereka itu sudah tidak bekerja gitu, sehingga ini bisa berkonflik bahkan kalau tidak selesai dimediasi oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di level daerah gitu ya, itu bisa ke pengadilan kan. Nah, ini kita tujuannya ingin tahu tentang bagaimana peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini dalam rangka memediasi pegawai-pegawai yang dipecat karena PHK yang mungkin tidak dapat pesangon dan hak-hak mereka sebagai karyawan yang dipecat gitu ya, yang diberhentikan. Dari sini kita susun rumusan masalahnya.
Yang pertama, apakah laporan tentang kasus perselisihan antara masyarakat sebagai korban PHK oleh perusahaan mengalami peningkatan pada masa pandemi COVID-19? Saya yakin ini, karena berdasarkan data nasional saja kita bisa lihat ini. Kemudian yang kedua, bagaimana peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam memediasi kasus perselisihan antara perusahaan dan masyarakat korban PHK pada masa pandemi COVID-19? Oke, ini judul yang terakhir. Strategi Dinas Pariwisata Kabupaten atau Kota, ini bisa diganti kabupaten mana sesuai dengan lokasi adik-adik sekalian, dalam mempromosikan destinasi wisata pada masa normal baru, atau ini bisa ditulis juga era new normal gitu ya. Karena mau nggak mau, pemasukan selama kurang lebih 2 tahun berjalan ini dari pariwisata, sektor pariwisata itu kan hampir total macet, karena memang tidak boleh oleh pemerintah. Kita juga ketakutan untuk berkumpul bersama-sama. Tapi karena sekarang itu sudah mulai digencarkan vaksin COVID-19 ini oleh pemerintah, dan beberapa kegiatan-kegiatan publik juga sudah mulai dibuka, seperti misalnya sekolah, perkantoran, dan seterusnya, dengan syarat masyarakat sudah disuntik vaksin, ini juga akan membuka peluang bagi sektor pariwisata. Nah, bagaimana pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pariwisata di kabupaten atau kota, itu mempromosikan destinasi wisata dengan satu aturan masa new normal. Yang tidak kalah penting juga, bagaimana pengelolaan tata ruang destinasi wisata itu yang sesuai dengan kondisi normal baru ini. Tata ruang wisata itu harusnya juga bisa menopang bagaimana kita itu bisa tetap menikmati wisata tetapi tetap jaga jarak. Nah, yang kayak gini-gini ini juga penting. Nah, dari judul yang terakhir ini, mari kita susun rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Kota. Kabupaten Kota bisa dituliskan kotanya mana atau kabupatennya mana di situ, dalam mempromosikan destinasi wisata pada masa normal baru kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, apakah pengelolaan tata ruang destinasi wisata sesuai dengan budaya era normal baru? Itu dia 5 judul skripsi ilmu pemerintahan. Semoga ini bermanfaat. Tetap semangat. Salam dari saya.